Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Baik, pagi hari ini insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita masih mengenai amil nawasikh ya. Masih mengenai tentang amil nawasikh, yaitu amil yang berfungsi untuk mengubah hukum mubtada dan khobar, di mana telah kita ketahui bersama bahwasanya an-nawasikh itu merupakan bentuk jamak dari nasikh yang secara bahasa memiliki arti menghilangkan, atau maknanya dalam bahasa Arab adalah al-izalah. Sedangkan secara istilah, nawasikh itu merupakan perkara yang menghilangkan hukum mubtada dan khobar. Dan nawasikh tentunya terbagi menjadi 3, telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Bisa berupa fi'il dan huruf. Naam. Ya, kalau fi'il berarti kana dan saudarinya, sedangkan huruf adalah inna. Nanti yang satunya lagi itu adalah fi'il, zonna. Ya. Baik, kita masuk ke matan yang dibawakan oleh penulis aslinya, yaitu Al-Imam Ibnu Ajurum. Qala Al-Imam Ibnu Ajurum rahimahullahu ta'ala, fa'amma kana wa akhwatuha fa'inna tarfa'ul isma. Nah, maka adapun kana dan saudarinya, ya, maka dia merofakkan isim. Fa'innaha tarfa'ul isma wa tansibul khobar, dan menasabkan khobar. Wahia disebutkan di sini apa saja saudari-saudarinya si kana, ya. Nah, wahia kana itu sendiri, ya. Nanti dia memiliki 2 makna kana ini, ya. Kalau kita mencari terjemahannya, apa terjemah yang lebih tepat kana? Ya, bisa sebagai taukid nanti sesungguhnya, maknanya istimror keberlanjutan, atau bisa juga kita terjemahkan dahulu yang maknanya nanti adalah inqita', terputus. Nanti contohnya akan kita tampilkan. Berikutnya adalah amsa. Nah, amsa ini ya merupakan perangkat nawasikh, saudarinya kana, memiliki fungsi tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Maknanya adalah memberitakan kejadian yang ada di sore hari. Amsa memberitakan kejadian yang ada di sore hari. Kemudian asbah. Asbah berarti apa? Maknanya memberitakan kejadian di waktu pagi, di waktu subuh. Nah, kemudian adha. Adha ini memberitakan kejadian di waktu duha. Nah, kemudian zolla. Ada zolla. Zolla maknanya memberitakan kejadian di siang hari. Zolla itu memberitakan kejadian di siang hari. Kemudian ada bata. Nah, berarti kalau habis siang nggak masuk ke sore, langsung nanti ke malam. Berarti bata ini maknanya memberitakan kejadian di malam hari, ya. Kemudian soro yasiru nanti tasrifnya. Nah, dia maknanya memberitakan perubahan. Berarti artinya apa? Menjadi. Begitu, ya. Bisa kita berikan contoh untuk soro ini apa? Soro asyaru pakai sin, ya. Laisa, bukan menggunakan sya. Nah, soro asyaru rakhison, ya. Harga tersebut menjadi murah. Jadi itu artinya. Asyaru kenapa dibaca domah? Karena dia menjadi isimnya soro. Rakhison kenapa dibaca nasab? Karena dia menjadi khobarnya soro. Berikutnya adalah laisa. Kita tahu semua laisa
Dia bermakna menafikan berita suatu isim saat itu juga real time ya bahasa Inggrisnya. Langsung dinafikan oleh laisa. Contohnya apa? Laisa Zaidun zahiban. Naam, laisa Zaidun zahiban. Zaid tidak pergi, zahib. Atau Zaid bukanlah orang yang pergi. Nah, atau laisa Zaidun qaiman. Bisa juga Zaid bukanlah orang yang berdiri. Berarti apa? Zaid tidak berdiri. Nah, berikutnya perangkat mazala, manfaka, mafati'a, mabariha. Ini semua artinya sama, yaitu apa? Senantiasa. Ya, berarti maknanya apa di sini? Istimror. Maknanya istimror, keberlanjutan. Terjemahnya adalah senantiasa. Ya. Banyak di dalam Al-Qur'an, ya. Di antaranya ada ayat-ayat yang di dalamnya ada mazala manfaka mafati amabarihan. Insyaallah kita akan baca karena ditampilkan oleh pensyarah nanti contohnya. Nah, ya. Contohnya, kalau kita ingin masukkan isimnya domir ana, ya, maka kita ini kan fiil zala. Kita harus tahu tasrif logawinya berarti, tasrif logawinya. Ketika kemasukan domir ana, ya, ketika kemasukan domir ana jadinya ziltu. Ziltu. Nah, tapi ingat harus tambahkan maknya biar senantiasa artinya. Begitu. Karena keduanya ini nafi, ma-nya manafi itu. Ya, zala sendiri itu maknanya pun nafi. Jadi kaidahnya kalau nafi ketemu nafi jadinya positif. Gitu. Kalau di sini dalam bahasa Arab. Maziltu toliban. Bisa. Maziltu toliban. Kalau ditanya apa isim dari mazala? Jawabannya domir ana. Ya, jawabannya domir ana. Sedangkan jikalau ditanya apa khobar dari kalimat mazil tu taliban, maka jawabannya adalah kata taliban. Begitu, ya. Nah, nanti juga sama manfaka, contohnya apa? Manfaka Zaidun iman. Zaid senantiasa berpuasa. Ma fati'a Zaidun iman, artinya sama. Ya. Nah, atau kita menggunakannya tidak menggunakan manafi, tapi menggunakan penafian lainnya. Yang misalkan makna penafiannya ini untuk istiqbal, berarti keberlanjutan juga. Bisa menggunakan lan, ya kan? Lan kita tahu dalam bahasa Inggris kan never. Ya, gitu. Berarti bisa. Nah, bisa juga dengan tasrifan lughawinya, tasrifan fi'il mudhari'nya, bentuk fi'il mudhari'nya. Bariha yabrohu lan nabrohu. Naam. Lan nabroha alaihi akifin. Nah, dalam ayat Al-Quran juga ada di situ ya. Baik, berikutnya adalah madama. Madama ini memberikan makna melanggengkan berita. Melanggengkan berita ini ya juga sama menunjukkan keberlanjutan. Ya, contohnya apa? Lebih tepatnya artinya itu selama. Ya, arti atau terjemahan madama itu apa? Selama. Nah, la akhraju, saya tidak keluar minal baiti dari rumah madamal mataru nazilan. Selama hujan masih turun. Begitu. Ya, itu diantara penerapannya di dalam kalimat berbahasa Arab. Nah, begitu. Kalau mau isimnya adalah domir, bisa jadinya madumtu. Madumtu. Madumta. Nah, begitu. Ya. Dan dia butuh khobar nanti. Nah, wa ma tasarrafa minha. Nah, ini nih apa namanya? Tasrifannya. Nah, ya. Karena yakunu begitu.
Ketika dia menjadi yakunu, dia sama memiliki fungsi. Fungsi yang satu seperti di awal dikatakan, yaitu tarfaul isma wa tansibul khobar. Begitu pula kalau dia nanti menjadi fiil amr pun. Gitu. Ya, ini fiil amrnya. Kemudian asbaha yusbihu asbih. Ya, sama. Nah, ya, memiliki fungsi yang sama. Contoh takul engkau katakan kana Zaidun qaiman. Ya, ini bisa memberikan makna istimrar. Dikatakan apa di situ berarti Zaid masih berdiri. Zaid masih berdiri. Gitu. Atau inqita', tapi di sini maknanya istimrar ya. Nah, begitu. Bisa juga inqita', apa artinya sudah selesai. Begitu. Zaid tadinya berdiri, bisa ya. Zaid tadi berdiri, bisa kita gunakan kana. Ya. Nah, contoh kalau ingin ditanya, siapa yang bersamamu tadi? Ada tadi kan? Man kana ma'aka. Kalau kita tanya kepada perempuan, man kana ma'aki. Siapa yang bersamamu tadi? Gitu, pakai kana. Baik, berikutnya. Kita baca di sini penjelasan dari pensyarah Syekh Ahmad bin Sabit Al-Wasabi. Hafizallahu ta'ala. Aqul, saya katakan, nah, al-qismul awal min nawasikhil mubtada'i wal khabari. Ya. Nah, bagian pertama dari penghapus-penghapus hukum mubtada dan khabar kana wa akhwatuha, yaitu kana dan saudarinya. Ya, kana dan saudari-saudarinya. Ai, yaitu nazairuha fil amal. Nazairuha fil amal. Maksudnya, nah, yang semisal dengannya fil amal, dalam beramal. Ya, yang seimal dengannya dalam beramal. Nah, wa hadzal qismu, nah, dan pembagian ini atau dan bagian ini yadkhulu 'alal mubtada'i, ya, masuk ke mubtada lalu merofakkannya, fayarfa'uhu, rafa'a yarfa'u, fayarfa'uhu, maka kemudian dia pun merofakkannya, fayarfa'uhu, bima annahu yujaddidu lahu raf'an ghaira raf'ihi, raf'an ghaira raf'ihi, gitu ya. Yujaddidu, bahwasanya dia memperbaharui rafa' yang berbeda dengan rafa'nya yang awal. Jadi si mubtada itu kan, kenapa dia rafa' tanpa masuk nyamil nawasikh? Karena dia berada di awal kalimat. Kemudian ketika masuk kana, memiliki fungsi tarfa'u wa tansibul khobar, otomatis si mubtada tetap rafa', hanya saja nanti kedudukannya bukan lagi menjadi mubtada tapi isimnya kana. Berarti yang menyebabkan dia rafa' apakah di awal kalimat? Tidak. Karena kemasukan kana. Gitu maksud dari kalimat yujaddidu lahu raf'an ghaira raf'ihi al-awwali wa yusamma ismahu, dan dinamakan isimnya, wa yadkhulu 'alal khabari, dan si kana ini juga masuk kepada khobar, bukan untuk merofa tapi apa? Yansibuhu,
yansibuhu. Nah, untuk menasobkannya. Wa yusamma khobarohu. Dan dinamakan khobarnya kana. Berikutnya wahadzal qismu salasata asyara fi'lan. Kalau kita baca itu betul ada 13 ya. 6, ada 13 fi'il. Ada 13 fi'il. Wa hiya tanqasimu min haitsul amali ila salasati aqsamin. Wa hiya tanqasimu min haitsul amali ila salasati aqsamin. Bagian ini ada 13 fi'il. Sudah kita baca di matan. Dan itu tentunya terbagi dari sisi amalnya menjadi 3 bagian. Ya, dari sisi amalnya menjadi 3 bagian. Ini menurut pensyarah. Nah, awaluha kana, yang pertama adalah kana. Ya, kita baca dulu tadi ini yang kelewat. Al-awalu, nah, al-awalu ma ya'malu hadzal amala. Yang pertama, yang beramal dengan amal ini. Yang beramal dengan amal ini berarti apa? Wa huwa raf'ul mubtada wa nasbul khabari. Ya, yaitu merofakkan mubtada dan menasabkan khobar bi ghairi syartin, tanpa adanya syarat. Wa huwa thamaniyata af'alin. Wa huwa thamaniyatu af'alin. Nah, dan dia ada 8 fi'il. Nah, ya, ada 8 fi'il. Yang apa? Merofak mubtada, menasabkan khobar tanpa syarat. Nanti berarti selain dari 8 ini dengan syarat. Dengan syarat. Tinggal berapa lagi berarti kalau diambil 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5. Nah, baik. Awaluha, yang pertama, kana. Wahia umul bab. Kenapa kana didahulukan dalam pembahasan kana? Ya karena kana adalah umul bab. Induk dari bab kana dan saudarinya, menjadi inti dan pokok. Gitu. Walihada bada'a biha al-musannifu. Nah, walihada bada'a biha al-musannifu. Kita baca domah. Ini musannif fa'il dari bada'a. Dan oleh karena ini musannif yaitu al-imam Ibnu Ajurum bada'a memulai biha dengannya, dengan si kana ini. Wahiyya tadullu ala thubutil khabari. Ya. Dan si kana ini memiliki makna untuk menunjukkan tetapnya khobar bagi isim fiz zamanil madi. Ada 2, imma ma'alin kita, imma ma'al inqita'i. Ya. Bisa juga disertai keputusan. Maksudnya adanya keputusan tuh terputus. Gitu. Terjemahnya tadi, dahulu begitu. Contohnya apa? Kana syekhu syabban. Artinya apa itu? Dahulu seorang yang tua itu adalah pemuda. Syab itu artinya pemuda. Syekh orang yang tua. Nah, wa imma ma'ad dawam, ya. Wa imma ma'ad dawam berarti ada juga disertai istimror maknanya. Nah, wa ad-dawam wal istimror sepaket. Ya, ad-dawam wal istimror. Nahwu qaulihi ta'ala, contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kan berkaitan dengan sifat Allah. Jangan sampai kita maknai dia inqita, terputus. Enggak bisa. Ini sifat Allah, senantiasa akan terus-menerus. Ya. Nah, wa kana Allahu bihim alima. Ada sifat Allah di sini, ada sifat Allah al-alim. Gitu. Berarti di situ apa? Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengetahui ya keadaan para hambanya, begitu. Ya. Nah, demikian pula pada sifat-sifat Allah yang lain. Maka tadi di situ wa kana Allahu bihim alima, maknanya apa? Wala yazalu kadzalik. Apa artinya la yazalu? Jadi Pak boleh pakai mazala, mayazalu boleh
atau ma-nya diganti dengan la seperti ini. Ya, senantiasa. Nah, kazalik. Demikian. Demikian apa? Alima, mengetahui. Wa hakadha fi jami'i sifatillahi subhanahu wa ta'ala. Dan ini makna istimrar dan dawam ini berlaku untuk seluruh sifat-sifat Allah. Ya, contohnya apa? Wa kana Allahu ghafurur rahima. Wa kana Allahu ghafura rahima. Ghafura khabar kana, ya. Rahima menjadi apa? Lihat i'rabnya di catatan yang kedua. Wa kana Allahu. Nah, ini sama seperti yang pertama. Ghafur itu khobar pertama. Rahimah adalah khobar kedua. Nah, baik. Fakana, maka fakana ini bagaimana kita mengi'rabnya dan menjelaskannya, ya. Kana adalah fi'lun madin nasikhun tarfa'ul mubtada'a wa tansibul khabara gitu. Ya, fi'il madin nasikh yang merafa' mubtada dan menasab khabar. Wa kullun min maka setiap dari asy-syekh wa lafzul jalalah dan lafaz jalalah Allah, ya, ismuha dia adalah isimnya si kana marfu'un biha yang dirofa dengan kana. Wa alamatu rafiha dhammatu zahiratu ala akhirih dan tanda rofanya adalah dhamma zahirah yang nampak terbaca di atas huruf terakhirnya. Naam. Wa kullun min maka setiap dari syabban wa aliman kita lihat nasab kedua-duanya berarti menjadi khobaruha, khobarnya kana mansubun biha yang dinasab dengan si kana. Wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih dan tanda nasabnya adalah dengan fathah yang nampak terbaca di atas huruf terakhirnya. Ya, pensyarah tidak harus ya capek-capek menghadirkan lagi penjelasan banyak, ya, atau menghadirkan tadi pembagian kana beserta contohnya. Nah, jadi beliau isyaratkan di sini apa? Wakis ala hadzal i'rab, ya. Baqiyatul amtsilatil atiyah. Nah, kiaskanlah di atas i'rab ini, i'rab yang udah ditunjukin sama beliau, ya. Sisa contoh-contoh ayat yang lain. Jadi ayat banyak yang di dalamnya ada kana, silahkan di i'rab, ya. Sebagaimana i'rab yang telah dicontohkan dan diajarkan oleh Syekh Ahmad bin Sabit Al-Wasabi. Kita masuk yang kedua. Nah, as-sani. As-sani yaitu amsa. Wahiyya tadullu ala thubutil khabari lil ismi fil masa. Ya. Dia menunjukkan atas tetapnya khobar bagi isim di waktu sore. Contohnya amsa Zaidun masruron. Artinya apa? Zaid di waktu sore. Zaid bergembira di waktu sore. Orang yang bahagia. Nah, begitu. Kemudian yang ketiga kita langsung lanjut. Ya. Yang ketiga adalah asbah. Asbaha. Naam, asbaha. Wahiyya tadullu ala thubutil khabari lismi fil sabah. Ya. Nah, asbaha al-bardu syadidan. Al-bard itu artinya dingin, syadid sekali. Berarti dia menetapkan khobar. Khobarnya mana? Khobarnya syadid. Menetapkan khobar bagi isim. Berarti menetapkan syadid untuk siapa? Untuk barat. Pada pagi hari itu sangat sangat dingin. Begitu. Nah, wa qauluhu ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa taala, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Fa asbahtum di sini sudah ada isimnya atau belum? Isimnya asbah. Sudah. Sudah. Domir apa? Domir Domir antum sama mustafir. bi ni'matihi ini adalah jarun wa majrurun. Naam. Ikhwana dinasab di situ sebagai apa kedudukannya? Khobar dari asbah. Ya. Khobar dari asbah ini. Di catatan ketiga kita lihat i'rabnya. Naam. Asbaha fi'lun madin nasikhun min akhwati kana mabniun ala sukun. Lengkap juga enggak apa-apa. Ya. Nah, mabni ala sukun kan memang betul tadi asbahtum. Haknya disukun. Karena dia kan fi'il bersambung dengan domir berarti. Asbahtum. Kenapa dia mabninya di atas sukun?
Nah, kita baca di sini. Litisolihi, karena bersambungnya dia bidomiri rof'in mutaharrikin. Karena bersambungnya dia dengan domir rofa mutaharrik yang berkedudukan sebagai fa'il. Kalau fi'ilnya itu adalah bukan apa namanya? Nakis dan nasikh semisal ini. Berarti kalau ini dia sebagai isim. Begitu. La mahala lahu minal i'rab. Tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Wahiyya huna bimakna sara. Naam, si kana itu ya nggak ada kedudukannya dalam i'rab, bukan domirnya. Kalau domirnya punya kedudukan, kedudukannya apa? Isim kana. Maka oleh sebab itu nanti dikatakan fi mahali raf'in ismu kana. Wahiyya huna bimakna sara. Ya, asbah. Naam, dan di sini asbah di sana tadi itu maknanya seperti sara. Nah, kita langsung i'rab taknya tuh. Domirun mutasilun mabniun ala dhammi fi mahali raf'in ismuha. Ada mahalnya ya. Mahal rafa. Wal mimu alamatun lil jam'i. Mimnya tanda jama'. Wal ba'u ya kan. Nah itu udah binikmatihi. Kita masuk ke ikhwana. Mana ikhwana? Nih paling bawah. Ikhwana. Khobaruha mansubun biha wa alamatun nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirihi. Itu ya. Nah. Tadi udah. Kita langsung masuk Ar-Rabi' yang keempat. Yaitu adha. Adha ya. Wahiyya tadullu ala thubutil khabari lil ismi fid duha. Berarti dia menunjukkan ya atas tetapnya kabar bagi isim dalam suatu kalimat itu. Naam, terjadi di waktu duha. Nah, contohnya adha at-talibuna syiton. Adha at-talibuna syiton. Di waktu duha, murid tersebut adalah orang yang rajin. Nah, syiton, orang yang rajin, orang yang bersemangat. Begitu. Baik, berikutnya. Zolla. Zolla wahiyya tadullu ala subutil khabari lismi fin nahar. Di waktu siang nih. Zolla Muhammadun sha'iman. Di waktu siang, Muhammad ya adalah orang yang berpuasa. Wa qauluhu ta'ala zolla wajahuhu muswaddan. Nah, ya, apa maknanya di situ? Wajahnya itu menjadi apa? Hitam, menghitam, muswaddan. Bahasa pucat, suram. Berikutnya, ya, as-sadis yang keenam. Bata wahiyya tadullu ala thubutil khabari lil ismi fil lail. Di waktu malam ini. Bata Zaidun maridon. Bata Zaidun maridon. Zaid di waktu malam sakit. As-sabi yang ketujuh. Sara wahiyya tadullu ala tahawuli wal intiqal. Perhatikan baik-baik. Ya, dia menunjukkan atas tahawul wal intiqal. Ya, sara. Dia menunjukkan atas perubahan dan perpindahan. Tahawul itu artinya perubahan, kalau intikal artinya perpindahan. Contohnya apa? Sara atinu ibriqan. Atinu. Naam, atinu tanah. Tanah itu menjadi ibriqan. Nah, salah satu apa? Perkakas kerajinan tangan itu. Kendi, guci, ya, semisal itu. Nah, berarti dia adanya perpindahan, ya, perubahan zat dari tanah langsung ternyata perubahan bentuk, begitu ya. Contoh yang tidak ada contoh lain. Baik, berikutnya as-samin yang ke-8.
Adha. Bisa juga contohnya apa? Kita bikin contoh lain. Adha al-ghamamu kathifa. Al-ghamam itu awan. Kathifa menebal. Berarti pada waktu duha awan mulai menebal. Gitu. Kalau yang adha. Kalau bata, batal maridu muta'alliman. Orang yang sakit kesakitan di malam hari. Baik, kita langsung masuk ke 8 yaitu laisa. Nah, untuk laisa nih ya, nanti itu ada perselisihan di kalangan para ulama. Dia fi'il kah? Dia isim kah? Karena nggak punya tasrifan tuh laisa. Orang yang memang menganggap dia fi'il itu karena bisa dimasuki oleh huruf ta'nis, sakinah, laisat gitu. Tapi dia nggak punya tasrifan laisa. Baik. Wahia tadullu ala nafyil khobar. Dan dia menunjukkan atas menafikan khobar dari isim. Contohnya laisa zaidun qa'iman, gampang. Wa qauluhu ta'ala laisu sawa, mereka tidak sama. Naam. Al-qismus tsani, ini bagian yang kedua teman-teman. Berarti apa? Yang dia beramal dengan amalan ini tarfaul isma wa tansibul khobar bisyartin, dengan apa? Dengan syarat. Dengan kalau yang tadi kan tanpa syarat tuh. Apa aja yang tanpa syarat? Kana, amsa, asbah, adha, zolabata, sorola, laisa. Sekarang dengan syarat ayyataqaddamahu nafyun aw shibahuhu. Dengan syarat dia harus didahului dengan penafian atau yang semisal dengan penafian. Bisa dengan ma, bisa dengan la, bisa dengan lan. Intinya penafian. Ya, wahwa arba'atu af'alih, dan dia ada 4 fi'il. Ya, zala, faka, fatia, bariha. Berarti nanti bagian ketiga cuma satu doang tuh. Ya madama. Naam. Begitu kan total 13. Zala, infaka, fatia, bariha. Wahazil arba'atu. Nah, perhatikan baik-baik. Nah, ya, keempat ini apa ya? Tufidu, memberikan faidah. Wahadzil arba'atu, dan keempat fil ini zala, infaka, fatia, bariha. Nah, memberikan faedah mulazamatal khabari lil ismi. Nah, mulazamatal khabari lil ismi. Memberikan faedah terus berlangsungnya khobar untuk isim, ya. Imma 'ala dawam wa imma 'alal inqita'. Baik terus menerus atau pernah suatu ketika terputus. Ya. Nah, contohnya di sini mazala zaidun tawilan. Mazala zaidun tawilan. Ya. Senantiasa Zaid itu orang yang tinggi. Man faka amrun aliman, sama berarti kan. Ma fati abakrun kariman. Begitu. Asani, yang kedua contohnya adalah ma bariha Muhammadun qahiman. Iz minal ma'lumi annahu labudda lahu minal julus. Karena ya, di antara yang telah diketahui bahwasanya labudda pasti, ya, dia tuh apa? Lahu minal julus. Apa maknanya di situ?
Muhammad pasti butuh untuk duduk ya. Nah, sudah diketahui bahwa Muhammad itu pasti butuh duduk. Ma bariha Muhammadun qa'iman. Begitu. Fal muradu, maka yang dimaksud atau yang diinginkan anna dzalika aktsaru, ya, anna dzalika aktsara ahwalihi. Ya, aksaru afwan. Aksaru ahwalihi. Nah, ya. Sehingga yang dimaksud itu bahwa keadaan Muhammad seringnya berdiri. Jadi gini, ketika dikatakan kalimat mabariha Muhammadun qa'iman, menunjukkan Zaid seringnya berdiri, tapi bukan berarti Zaid nggak butuh duduk, maka dia pasti butuh duduk. Begitu. Nah, ma-nya itu ma apa? Ma nafiyatun. Zalanya adalah fi'lun madin nasikhun tarfaul isma wa tansibul khabara. Zaid jelas ismuha marfu'un biha wa alamatu rafi'a dhammatu zahiratu ala akhirih. Tawilan khabaruha mansubun biha wa alamatu nasbil fathatu zahiratu ala akhirih. Wa kadza ma ba'dahu, dan demikian apa yang setelahnya juga. Ya. Wa mithalun nafi minat tanzili. Ya, qauluhu ta'ala wa la yazaluna mukhtalifin. Nah, ini ya. Nah, maka wawu yang yazaluna itu menjadi isimnya ya. Nah, domir hum ya. Gitu. Ya, menjadi khobarnya mana? Mukhtalifin. Mukhtalifin kan makanya jamak di situ. Ya, tapi dia dengan ya. Itu kan jamak muzakkar salim dengan ya, berarti keadaannya apa? Nasab. Berikutnya wal muradu bi shibhin nafi, ya. Dan yang dimaksud dengan penyerupaan yang menyerupai nafi itu adalah apa? An-nahi wa du'a, yaitu larangan dan juga doa sebagaimana yang telah kita ketahui. Famithalun nahi, nahi ya la nahi, yang telah kita pelajari di amil jazm, la tabrah mujtahidan. Gitu. Ya. La tabrah mujtahidan. Artinya apa la tabrah mujtahidan? Jangan engkau tinggalkan sikap sungguh. Tabroh, isimnya mana? Anta. Mujtahidan, nasab menjadi apa? Khobarnya, tabroh. Gitu. Di situ dikasih maknanya oleh beliau, la tatrukil ijtihada. La tatrukil ijtihada. Bal istamir alaih. Jangan engkau tinggalkan kesungguh-sungguhan, akan tetapi istamir alaih, ya. Teruskan di atas kesungguhanmu tadi. Wala lanya apa? Nahiyah, bukan nafi tapi nahiyah. Tabroh fi'lun mudhari'un majzumun bila wa alamatu jazmi as-sukun wasmuha mustatirun fiha takdiruhu anta wa mujtahidan khabaruha. Contoh yang doa nih, ya. Qauluka, perkataan antum, la zala khairuka amiran. Lanya nafiyah du'aiyah, begitu. Lanya nafiyah du'aiyah, ya. Ini kan apa namanya? Doa adalah ucapan la zala khairuka amiran. Nah, khairuka itu, ya. Jadi la di situ adalah nafi dari doa khairuka. Nah, itu menjadi isimnya si zala. Gitu ya. Nah, berarti maknanya apa di situ? Semoga. Semoga. Nah, semoga. Wa innama, kita lanjut. Wa inna mashturita, ya. Wa inna mashturita, majhul ya. Turita fi hadhihi al-af'ali,
Taqaddumun nafi au shibhihi. Taqaddum. Dan tiada lain, ya, yang disyaratkan pada fiil-fiil ini adalah didahulukannya siapa? Nafi, taqaddumun nafi au shibhihi li'annaha bima'na nafi, karena dia bermakna nafi. Fa idza dakhala 'alaiha an-nafyu au shibhuhu in qalaba an-nafyul awwal itsbatan li'anna an-nafya nafi itsbatun fayustafadu minha hina idzin al-istimrar al-maqsuda. Sehingga apabila diawali penafian, ya, atau yang menyerupai nafi, maka berubahlah nafi yang awal menjadi isbat penetapan. Jadi nafi ketemu nafi positif. Positif maknanya isbat penetapan. Ya, karena menafikan penafian, ingat menafikan penafian berarti nafi ketemu nafi. Gitu. Jadi berarti maknanya apa? Isbat. Ya. Nah, maknanya apa? Isbat. Penetapan. Al-istimrar al-maqsud. Ya, al-istimrar al-maqsuda. Ya, dengan demikian diambil faidah darinya adalah keberlanjutan yang dimaksud. Al-qismus salis. Pembagian yang ketiga, jelas ini adalah madama. Nah, ma ya'malu hadzal amal, ma ya'malu hadzal amala bisyartin, dengan syarat an tataqaddamahu. Ya, tataqaddama. Dia harus didahului ma masdariyah. Berarti madama, ma-nya bukan nafiyah, tapi ma masdariyah. Masdariyahnya masdariyah apa? Zorfiyah. Jadi itu ada ma masdariyah enggak, bukan zorfiyah. Ada ma masdariyah yang zorfiyah. Nah, kalau madama, ma-nya adalah ma masdariyah zorfiyah. Jangan lupa. Wa huwa fi'lun wahidun. Dan dia hanya ada satu fi'il, ya dama doang. Contohnya apa? La ashabuka madama Zaidun mutaraddidan ilaika. Saya tidak akan berteman denganmu selama Zaid ini ya masih apa namanya berurusan kepadamu, berbolak-balik kepadamu, begitu. Nah, jadi perhatikan di sini. Ya, di sini ma masdariyah zorfiyah. Damanya adalah fi'il fa'il madi. Ya. Ini saya garisin. Ma masdariyatun zarfiyatun wadama fi'lun madin nasikhun tarfa'ul isma wa tanzibul khabara wa zaidun ismuha wa mutaraddidan khabaruha. Wa sumiyat dinamakan ma hadhihi masdariyah, ini adalah ma masdariyah. Kenapa? Li'annaha tu'awwilu ma ba'daha bil masdar. Karena dia bisa mentakwil apa yang setelahnya menjadi masdar. Paham ya? Kalau masdar kan isim yang terletak di urutan ketiga tasrif istilahi. Ya betul, tasrif istilahi. Wa huwa ad-dawam. Ma dumta, dumta ditakwil ke masdar. Masdarnya apa? Dawam. Begitu, masdarnya apa? Ad-dawam. Wa zorfiyah. Kenapa dinamakan zorfiyah ya? Li niyabatiha aniz zorfi. Niyabatiha berarti apa? Untuk menggantikannya dari zorof. Wahwal apa? Muddah. Muddah ini apa? Keberjalanan waktu. Maka takdir fil misalis sabik pada contoh sebelumnya. Contoh yang mana tuh? La ashabuka madama zaidun mutaraddidan ilaika. Jadi apa? Ini takdirnya. La ashabuka. Clear. Muddata dawami zaidin mutaraddidan ilaika. Itu takdirnya. Wa mithaluha minat tanzili. Dan contohnya dari Al-Quranul Karim. Ma dumtu hayyan. Ma dumtu hayyan. Dumtu di sini isimnya apa? Ana. Gitu. Wa ta'u ismuha. Wa hayyan khobaruha. Wa takdir. Takdirnya apa? Muddata dawami, disandarkan ke yang mutakalim gitu, hayyan. Nah,
Wa qaulul musannifi, dan perkataan musannif wa ma tasarrafa minha ila akhirih, ya. Itu apa? Ai tahawulun min sighatil madi, tahawul. Tahawul, perubahan min sighatil madi, dari bentuk madi ila sighatil mudhari, ke bentuk mudhari, au ila sighatil amr, atau ke bentuk amr, au ila ghairi dzalik, bahkan bisa bentuk masdar pun juga sama, nanti memiliki fungsi tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Wa ma'nahu annal mutasarrifa min hadhil af'al, ya, maknanya bahwasanya annal mutasarrafa, ya, fathah kan ada anna. Bahwasanya mutasarrafa, tasrif-tasrifan dari kana dan saudarinya ini, min hazil af'al, ya, yusbitu lahu, yusbit, dia juga sama menetapkan padanya hadzal amala, wa huwa apa? Raf'ul, ya, ismi wa nasbul khabari, menasabkan khabar. Kama sabata lil madi minha, kama sabata lil madi minha, sebagaimana yang telah tetap pada bentuk fi'il madi di antaranya tadi. Gitu. Nah. Masih ada ya. Famithalul mudhari, maka ini contoh untuk fi'il mudhari'nya ya. Yakunu Zaidun qa'iman, sama, wa yusbihu Amrun nasyitan, sama, wa yakunu itu adalah fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazmi wa alamatu raf'i dhamatu zahiratu ala akhirih wa huwa mutasarrif. Ya, dia bentuk tasrif dari kana. Nasikha juga, ya, tarfa'ul isma wa tansibul khabar, wa Zaidun ismuha wa qa'iman khabaruha wa mithluhuma ba'dah, dan yang semisal apa yang setelahnya. Wa mithaluha minat tanzil, ini contoh dari ayat Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Ar-rasulu di situ menjadi apa? Isimnya yakunu. Yakunu kan apa? Bentuk mudhari'nya kana. Khobarnya yakunu mana? Khobarnya yakuna. Nah, ini kan yakuna, ini berarti dia nasab, kenapa? Atof kepada yang nasab. Kita lihat nanti ayat sebelumnya itu. Al-Baqarah ayat 142 berarti. Itu, atau pada penggalan sebelumnya di ayat yang sama. Nah, maka syahidan di sini nasab menjadi apa? Khobarnya si yakun. Gitu. Kemudian tusbihu al-ardu, ya, mukhdarratan. Sama. Farrasulu pada contoh yakuna rasulu alaikum syahida, ini adalah isim dari yakunu, syahida khabaruha. Al-ardu pada contoh tusbihu, fatusbihu al-ardu mukhdarratan, dia adalah isim dari tusbih, asbaha yusbih kan. Nah, tusbih, art ini dianggap sebagai apa? Mu'annas majazi. Ya, dia dianggap mu'annas. Mukhdarrah itu adalah khobarnya. Wa mithalul amr, nih contoh fil amr ya. Qauluka, perkataan antum, kun qaiman. Kun qaiman. Kun isimnya apa? Anta. Qaiman khobarnya. Asbih nasyitan. Jadilah engkau orang yang rajin, nasyid. Ya, na'am. Nasyitan, khobar dari asbih. Asbih isimnya mana? Anta, domir yang mustatir. Wa kun fi'lu amrin mabniun ala sukun wa huwa mutasarrifun. Nah, min kana an-nasikhah tarfa'ul isma wa tansibul khabara wasmuha dhamirun mustatirun fiha wujuban. Ingat, wujub dia. Takdiruhu anta, karena kan orang yang diajak bicara wujub, bukan jawas. Jawas itu kalau yang tidak diajak bicara, yang goib maksudnya. Wa qaiman khabaruha, dan qaiman ini khabarnya, wa mithluhu ma ba'dahu. Silahkan nanti dipraktekkan apa yang setelahnya dengan mengkiaskan contoh-contoh yang telah dicontohkan oleh penulis. Wa mithaluhu minal Qur'anil Majid, dan contohnya dari Al-Qur'an yang mulia, qauluhu, firman Allah Subhanahu wa taala, kunu hijaratan. Kunu isimnya domir antum. Ini kan fil amr, berarti antum tuh. Hijaratan, ya, khobarnya. Al-wawu ismuha hijaratan khabaruha wakis alaihim ghairuhuma. Ya, ghairuhuma. Dan kiaskanlah selain keduanya ini di atas, ya, penjelasan dan pemaparan keduanya tadi. Tanbih. Ya.
hal yang harus kita jadikan perhatian di sini dari pensyarah. Naam, qaulul musannif. Perkataan musannif laisa amrun syakhisan ai zahiban punya dua makna ya. Punya dua makna nih. Zahiban au hadiran. Ya. Pergi atau hadir. Fa inna syukhus. Ya. Karena sesungguhnya syukhus ini bisa bermakna safar. Ya, bimakna as-safar wa bimakna al-hudur. Kama qalahu sebagaimana yang diungkapkan atau diucapkan atau dikatakan oleh Al-Faisi. Al-Faisi. Ya, ulama nahwu. Unzur hasyah Abin Najah. Ya, lihatlah hasyahnya Abin Najah ala syarh Syekh Khalid Al-Azhari. Syekh Khalid Al-Azhari seorang ulama dari Mesir, ya. Ulama dalam bidang nahwu di Jamiatul Azhar Kairo. Beliau memiliki banyak kitab ya terhadap ilmu nahwu dan para ulama-ulama setelahnya pun banyak memberikan hasyah. Nah, luar biasa. Ya. Beliau komentari dan memberikan catatan juga di sana. Ya, insya Allah mungkin di lain kesempatan kita akan baca syarah jurumiyahnya Syekh Khalid Al-Azhari ini. Kemudian juga kita membaca Hasyiyah Al-Hamidi Al-Kafrawi. Nah, jadi kalau ada yang cukup sulit nanti syarah jurumiyah. Nah, ini syarahnya Al-Kafrawi. Tapi kalau bisa baca dengan hasyiyahnya itu hasyiyahnya Al-Hamidi. Jadi dalam satu kitab itu ada 3 tulisan ulama. Pertama matanya, tulisan Ibnu Ajurum, kemudian syarahnya Al-Kafrawi, kemudian hasyiyahnya Al-Hamidi. Alamat senil Ajurumiyah atas matan Al-Ajurumiyah. Nanti begitu pula juga sama. Ya, ada Qatrun Nada. Qatrun Nada ditulis oleh Ibnu Hisham. Ya, nanti disyarah juga ada yang mensyarah penulisnya langsung. Ya, Ibnu Hisham. Dan nanti diberikan hasyiyah oleh siapa? Abin Najah. Begitu. Nah, atau juga ada yang memberikan hasyiyahnya itu Syekh Abdul Hamid. Ya, pengarang kitab Tuhfatus Saniyah, penulis kitab Tuhfatus Saniyah. Tuhfatus Saniyah syarah untuk jurumiyah juga. Nah, barakallahu fikum, kita cukupkan pertemuan kita pagi hari ini ya, cukup panjang durasi kita karena menamatkan satu langsung sekaligus. Insya Allah pekan depan kita akan masuk kepada pembahasan inna. Ya. Nah, inna sedikit insya Allah penjelasannya. Kita tutup pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma la ilaha illa anta wa Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, wa iyyakum.